Perkenalkan, nama saya Ani Amalia. Terserah kalian mau manggil apa, tapi setiap harinya nama panggilan aku Ani. Saya dari prodi PAI dari kelas A5. Di sini saya akan menjelaskan presentasi saya yang berjudul Pancasila dalam ringkasan sejarah lahirnya semangat nasionalisme BPUPKI dan PPKI. Lanjut dari video yang tadi, munculnya semangat nasionalisme di Indonesia. Pada awal abad ke-20, rakyat mulai menyadari arti penting persatuan setelah lama berada di bawah penjajahan. Perkembangan pendidikan dan lahirnya organisasi modern mendorong kesadaran nasionalisme di antaranya yaitu Budi Utomo 1908 sebagai pelopor kebangkitan nasional. Sarekat Islam 1912 yang memperluas wawasan politik dan ekonomi rakyat. Ides Kispatic 1912 yang memperkenalkan gagasan kemerdekaan. Puncak kesadaran ini ditandai dengan Sumpah Pemuda 2008 Oktober 1928 yang menegaskan tekad satu tanah air, satu bangsa dan satu bahasa Indonesia. Pada masa tersebut nilai-nilai yang kemudian dirumuskan menjadi Pancasila seperti persatuan, keadilan, gotong royong, dan toleransi sudah mulai berakar di tengah masyarakat. Nah, berikutnya ada BPUPKI, Badan Penyelidikan Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia, Jepang membentuk BPUPKI pada 29 April 1945. Dalam sidang pertamanya, 29 Mei 1 Juni 1945, para tokoh mendiskusikan dasar negara. Muhammad Jamil 29 Mei mengusulkan 5 asas kebangsaan, kemanusiaan, ketuhanan, kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Berikutnya ada Sutomo 31 Mei menawarkan konsep negara integralistik. Berikutnya ada Soekarno 1 Juni melalui pidato berjudul Lahirnya Pancasila memaparkan 5 prinsip yang disebut Pancasila, yaitu setelah itu dibentuk Panitia 9 yang pada 22 Juni 1945 melahirkan Piagam Jakarta, rancangan awal Pancasila. Berikutnya ada PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Sesudah BPUPKI dibubarkan, Jepang membentuk PPKI pada Agustus 1945. Tugas utama panitia ini ialah menyelesaikan persiapan kemerdekaan sekaligus meresmikan dasar negara dalam sidang 18 Agustus 1945 PPKI, mengesahkan UUD 1945, menetapkan Pancasila sebagai dasar negara dalam pembukaan UUD 1945 dengan menyesuaikan pada sila pertama menjadi ketuhanan yang Maha Esa, melantik Soekarno dan Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Yang selanjutnya ada rangkuman ya. Rangkuman ini ada Pancasila lahir melalui perjalanan panjang, berawal dari kebangkitan nasional, dilanjutkan dengan perumusan di BPUPKI hingga akhirnya disahkan PPKI. Nilai-nilai bersumber dari budaya, kepribadian, dan perjuangan bangsa melawan penjajah. Pancasila pun menjadi fondasi filosofis, ideologis, dan pemersatu dalam mewujudkan kemerdekaan Indonesia. Ini lanjutan dari video yang tadi. Munculnya nasionalisme di Indonesia berawal dari pengalaman panjang rakyat hidup di bawah kekuasaan bangsa penjajah. Penjajahan
yang berlangsung selama berabad-abad menimbulkan penderitaan, ketidakadilan, serta kesenjangan sosial dan ekonomi. Rakyat dipaksa bekerja demi kepentingan kolonial, sementara hak-hak dasar mereka diabaikan. Kondisi tersebut menumbuhkan kesadaran bersama bahwa jalan keluar dari belenggu penjajahan hanya dapat ditempuh melalui persatuan dan perjuangan kolektif. Kesadaran inilah yang menjadi bibit lahirnya nasionalisme, yakni semangat cinta tanah air dan tekad untuk menentukan nasib sendiri. Selain itu, berkembangnya nasionalisme juga dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal, seperti hadirnya pendidikan modern, tumbuhnya golongan cendekiawan, maksudnya gagasan tentang demokrasi, kesetaraan, dan kemerdekaan dari dunia luar, serta lahirnya organisasi pergerakan nasional. Sejumlah peristiwa penting seperti berdirinya Budi Utomo pada tahun 1908, Ikrar Sumpah Pemuda tahun 1928, hingga munculnya berbagai organisasi politik dan sosial, semakin memperkuat kesadaran kebangsaan. Nasionalisme Nasionalisme kemudian menjadi fondasi utama perjuangan rakyat Indonesia melawan penjajahan, yang mencapai pundaknya dengan proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Esensi nasionalisme Esensi nasionalisme Indonesia yang harus dibangun Esensi nasionalisme Indonesia yang perlu ditumbuhkan adalah kesadaran bahwa persatuan dan kesatuan merupakan pilar utama untuk menjaga Persatuan dan kesatuan merupakan pilar utama untuk menjaga keberlangsungan negara sebagai bangsa yang memiliki keragaman suku, agama, budaya, dan bahasa. Nasionalisme berfungsi sebagai pemersatu agar perbedaan tidak menjadi sumber perpecahan, melainkan menjadi kekuatan yang memperkaya identitas. Kekuatan yang memperkaya identitas bangsa. Dengan menghayati semangat nasionalisme, masyarakat diharapkan mampu mendahulukan kepentingan bersama di atas kepentingan individu atau kelompok. Selain itu, esensi nasionalisme juga menekankan pentingnya sikap cinta tanah air yang diwujudkan melalui kerelaan berkorban demi bangsa dan negara. Nilai tersebut tidak hanya berlaku dalam konteks berjuangan melawan penjajahan, tetapi juga tercermin dalam aktivitas sehari-hari, seperti menjaga kelestarian lingkungan, melindungi budaya bangsa, mematuhi aturan hukum, dan menumbuhkan sikap toleransi. Cara ini akan membentuk masyarakat yang memiliki kepedulian dan tanggung jawab terhadap tanah airnya. Dalam menghadapi era globalisasi, nasionalisme harus diarahkan agar bangsa Indonesia tetap berpijak pada nilai-nilai luhur tanpa menutup diri terhadap
perkembangan nilai-nilai luhur tanpa menutup diri terhadap perkembangan zaman. Arus teknologi informasi serta pengaruh budaya asing seharusnya tidak melemahkan jati diri bangsa, melainkan disaring dan dimanfaatkan untuk memperkuat daya saing. Dengan demikian, nasionalisme berperan sebagai tameng moral dan ideologi agar bangsa tetap berdaulat serta tidak mudah terpengaruhi oleh hegemoni negara lain. Akhirnya, pembangun esensi nasionalisme bertujuan melahirkan generasi penerus yang tangguh, mandiri, berintegritas, dan memiliki jiwa kebangsaan yang kokoh. Nilai-nilai nasionalisme harus ditanamkan sejak dini melalui pendidikan, keteladanan, serta pembiasaan dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan begitu, nasionalisme tidak hanya sekedar menjadi warisan dari masa lalu. Tidak hanya sekedar menjadi warisan dari masa lalu, tetapi juga menjadi energi utama dalam mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia, yakni terciptanya masyarakat yang adil, makmur, dan berdaulat. Lahirnya BPUPKI. Apa itu lahirnya BPUPKI? Lahirnya BPUPKI yaitu pembentukan BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha Persiapan. Itu singkatannya dari BPUPKI. Berhubungan erat dengan kondisi Perang Dunia II setelah Jepang menguasai Indonesia pada tahun 1942. Mereka berusaha mendapatkan dukungan rakyat agar mau membantu dalam perang melawan sekutu. Akan tetapi, seiring berjalannya waktu, keinginan rakyat untuk segera merdeka semakin kuat untuk meredam tuntutan tersebut. Jepang pun menjanjikan akan menyiapkan langkah menuju kemerdekaan Indonesia. Sebagai realisasi dan janji itu, pada 1 Maret 1945 sampai 3 cabang mengumumkan pembentukan sebuah badan yang bertugas menyelidiki hak-hak terkait persiapan kemerdekaan. Kemudian pada 29 Mei pada 29 April 1945, tepat di hari ulang tahun Kaisar Jepang, BPUPKI resmi didirikan. Lembaga ini menjadi sarana penting bagi para tokoh bangsa Indonesia untuk mendiskusikan dasar negara serta merancang fondasi awal kemerdekaan. BPUPKI beranggotakan 3 orang, yakni 60 tokoh Indonesia dan 3 orang perwakilan Jepang. Pimpinan badan ini adalah Dr. KRT Rajiman Wadjoningrat, seorang tokoh nasional yang berpengaruh walaupun tujuan Jepang semula hanya untuk menjaga pengaruhnya di Indonesia. Keberadaan BPUPKI justru menjadi kesempatan berharga bagi bangsa Indonesia. Untuk menyuarakan gagasan kebangsaan. Lahirnya BPKI. Apa itu lahirnya BPKI? Lahirnya BPKI. Apa itu lahirnya BPKI? Lahirnya BPKI sesudah BPUPKI menyelesaikan tugasnya dalam merumuskan dasar negara serta rancangan undang-undang dasar. Badan tersebut resmi dibubarkan oleh Jepang pada 7 Agustus 1945. Sebagai penggantinya, Jepang membentuk UPKI
atau dalam bahasa Jepang dikenal sebagai Dokuretsu Junbi Ikai. Tugas utama BPKI adalah melanjutkan kerja BPKI, yaitu menyiapkan langkah-langkah konkret menuju kemerdekaan Indonesia. BPKI beranggotakan 21 tokoh bangsa Indonesia yang dipilih oleh Jepang dengan I.R. Soekarno sebagai ketua dan Dr. Muhammad Hatta sebagai wakil ketua. Anggota lainnya berasal dari berbagai wilayah dan latar belakang mencerminkan keragaman bangsa Indonesia, walaupun awalnya dibentuk atas inisiatif Jepang. Dalam perkembangannya, PPKI menjadi wadah perjuangan murni bangsa Indonesia untuk merealisasikan kemerdekaan. Peran PPKI semakin menonjol setelah Jepang menyerah tanpa syarat pada Sekutu pada 15 Agustus 1945. Momentum ini segera dimanfaatkan oleh para pemimpin nasional untuk mempercepat langkah menuju kemerdekaan. Dengan demikian, PPKI berfungsi sebagai lembaga resmi yang menyelesaikan persiapan terakhir sebelum terbentuknya negara Indonesia yang berdaulat. Pada sidang pertama yang digelar tanggal 18 Agustus 1945, PKI mengambil keputusan penting mengesahkan UUD 1945, mengangkat I.R. Soekarno sebagai presiden dan Dr. Muhammad Hatta sebagai wakil presiden, serta menetapkan perubahan Piagam Jakarta menjadi pembukaan UUD 1945 demi menjaga persatuan bangsa. Oleh karena itu, akhirnya PPKI menandai puncak perjuangan menuju kemerdekaan sekaligus pijakan awal berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, kesimpulannya, sejarah lahirnya nasionalisme di Indonesia berawal dari penderitaan panjang rakyat akibat penjajahan. Kemudian berkembang melalui pendidikan dan organisasi modern seperti Budi Utomo serta Masyarakat Islam hingga mencapai puncaknya pada Proklamasi Kemerdekaan 1945. Paradigma dan esensi nasionalisme dipahami sebagai kesadaran bersama, pengikat persatuan bangsa, sekaligus pelindung identitas Indonesia. Pendidikan karakter menjadi sarana penting untuk menumbuhkan rasa nasionalisme sejak usia dini. BPUPKI berperan besar dalam menyusun dasar negara, yaitu Pancasila serta rancangan UUD 1945. PPKI memiliki peranan penting dalam mengesahkan Pancasila, UUD 1945, serta membentuk struktur pemerintahan. Pancasila berfungsi sebagai landasan nasionalisme, pemersatu bangsa, dan tetap relevan dalam kehidupan bernegara hingga saat ini. Cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata atau perbuatan yang kurang berkenan di kalian. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.